Ini Nora yang suka ngomong jorok ya. Saya baca Yeskiel 23 itu jorok ya di kitab Kristen ya. Totong Yesus. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih Bang. Saya ngomong Yeskiel 23 itu jorok ya. Berarti kitabnya jorok dong. Waalaikumsalam. Cutaja. Glowing ngajakan Nora spill skincare. Yesus siap-siap diceraikan. Waalaikumsalam. Coba baca Kak Yeskiel 23. Assalamualaikum itu waalaikumsalam. Begu maho, bursik maho. Muhammad menikahi anak kecil usia 6 tahun sangat luar biasa, sangat bermoral. Bunda Maria, siapa yang hamili? Gabriel atau Yesus yang hamili? Ayo, siapa yang hamili Bunda Maria yuk? Ayo, jawab dong. Jawab. Tuhan siapa yang menginginkan perawan? Bilangan 31. Ayo jawab, Tuhan siapa? Ayo. Tuhan siapa yang mengambil istri-istri orang? Tuhan siapa yang mengambil istri-istri orang? Tuhan siapa? Bahas selangkangan ya? Yang tertulis selangkangan tuh di kitab siapa? Al-Quran mana ada kata selangkangan? Ini menjama-jama payudara, meremas-remas kemaluan, zakarnya seperti zakar kuda. Kira-kira kitab siapa ya? Itu bibir oplas di mana Kak? Di oplas sama Ada kitab yang menuliskan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Ada kitab yang mengatakan auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Ada kitab yang mengatakan meremas-remas payudara. Kira-kira kitab siapa ya? Apakah di dalam Al-Fatihah sampai An-Nas ada kata meremas-remas payudara? Apakah di dalam Al-Quran ada dikatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari? Apakah ada di dalam Al-Quran menembakkan maninya ke tanah supaya ia tidak hamil? Silahkan dijawab. Mana yang tadi typing itu membahas selangkangan? Karena apa kitab kau tuh suka selangkangan? Saya pula mau lawan pengantinnya Yesus. Jangan deh Oten lah. Wih, tepuk tangan buat Kak Wina. Baca Maryam 7172. Setidaknya di dalam Al-Quran saya tidak ada dikatakan menjama-jama payudara, selangkangannya dipegang-pegang. Mau saya bacakan kau. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Aku foto Mama. Wih, foto. Makasih Mang. Udah difoto saya sama anak saya. Jangan, nanti kasih bikin prawedding dengan apa ya? Jesus. Bun masuk room Agatha. Ngapain kita masuk ke room yang tidak pernah mau beredukasi? Ngapain? Mending ke room yang begini, saya buka room, saya edukasi dong, saya hantam muncung congor dia dengan kitab dia sendiri. Baru. Bacalah, kok bacalah. Setidaknya Allah saya tidak mengambil perawan-perawan sebanyak 32.000. Ada Tuhan berfirman kepada Imam Eleazar dan Musa, kumpulkanlah perawan-perawan sebanyak 32.000 yang belum pernah disetubui laki-laki. Ini mau diapain Tuhan kau? Tuhan kau tuh mucikari. Tuhan kau penyedia seks. Assalamualaikum itu Nora. Waalaikumsalam. Baca selangkangan bocil i. Oh, kuda ku bacanya selangkangan mama kau. Mama kau aja kalaupun bersundal tidak dimarahin. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina.
menantu perempuanmu sekalipun dia bersundal. Hosea 4 nomor 14. Kau suruh itu bini kau suruh adik kau perempuan, kau suruh kakakmu perempuan, bahkan emak nenek kau yang berjenis kelamin perempuan yang masih mempunyai tepik bersundal, silakan. Emosi serang pribadi? Enggak. Di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau itu tidak ada menghargai wanita. Tuhan kau tuh otak perempuan semua. Di dalam Bible kau. Masa Tuhan menyuruh mengumpulkan rampasan berupa manusia? Di dalam Bible kau kalau berperang manusia pun dirampas. Mengerikan itu. Di dalam Bible kau itu tidak pernah ada dihargai wanita. Bahkan perempuan yang diperkosa itu wajib dikawinkan dengan si pemerkosa. Bayangkan, seandainya perempuan itu diperkosa ayah kandungnya, wajib dikawinkan dengan ayah kandungnya. Ih, Masya Allah. Wajib. Ngeri. Kalau yang memperkosa dia tuh adalah geng-geng. Nggak begini loh. Apalagi kita lihat sekarang yang terjadi di fakta di lapangan ya. Perempuan diperkosa tuh secara giliran. Bergilir oleh sahabat-sahabatnya. Nah, itu bagaimana? Mau berapa laki-lakinya? Poliandri. Poliandri. Kau mau poliandri? Anak kau diperkosa secara bergilir-gilir, itu di dalam Bible kau diwajibkan itu dikawini dengan si pemerkosa. Bayangkan yang memperkosa dia 5. Ada. Makanya aku buat Kristen ajaran sesat kah? Sesat. Udah tahu kalian. Masa juga di dalam Bible kau aurat dipertontonkan? Nahum 3 nomor 5. Kau baca itu. Nahum 3 nomor 5. Aurat dipertontonkan nih. Tahan malu nggak mau baca. Apa yang mau ku baca? Kau naik ke sini, bacakan sama saya. Kalau bisa sekalian Arabnya kau bacakan. Arabnya. Kau modal terjemahan saja bisa Theos menjadi Allah. Terjemahan kau saja Theos menjadi Allah. Tuhan menjadi Tuhan. Penjahat, orang kaya menjadi penjahat. Gabrul kau nih. Iya kan? Terjemahan di dalam Bible kalian, LAI menerjemahkan. Di dalam Yesaya 53 itu nubuatan buat Yesus. Disalib di antara orang-orang penjahat, ternyata orang-orang kaya. Mama lagi kena sigo. Abang. Orang kaya, ngeri kali. Tuhan menjadi Tuhan. Aduh. Butuh makan modal senggol iman orang. Wah. Nggak nyadar dia. Yang di gereja itu siapa yang menerima perpuluhan? Ayo tanya sama Pak Pendeta kau. Perpuluhan yang dia terima kemana keluarnya? Durung-durung. Kemana dia buat? Ayo. Saya tantang pendeta kau untuk membuka catatan keuangan selama 1 tahun. Di mana semua perpuluhan? Dari mana dia dapat pajeronya? Ayo. Aduh, jangan singgung sama saya soal uang ya. Krenes kau punya pendeta. Ayo. Tanya sama pendeta kau. Kalau berani, jemaah-jemaahnya minta terang-terangan, transparan soal pembukuan gereja. Gimana? Si Soma tanya dari mana mogenya. Lah! Ada yang ngasih dia. Di dalam Islam, tidak ada zakat itu diwajibkan kecuali yang namanya membayar zakat tahunan, yaitu 2,5%.
Kalian setiap bulan perpuluhan 10%. Kalau ada yang menghadiahi Ustadz Somad Moge, jangankan Moge, umroh dengan naik haji 10 kali. Kenapa? Bukan dari hasil dari uang jemaat. Tidak diambil dari uang jemaah. Kalau ada pun yang mau ngasih, kenapa? Datang pendeta kau, perpuluhannya untuk apa? Perpuluhannya untuk apa? Siapakah nama istri Adam di dalam Al-Quran? Loh, sekarang saya tanya. Kau tanya kepada kitab asli, kitab Tanak, adakah disebut nama Hawa di dalam kitab Yahudi? Adakah nama Hawa disebut di dalam kitab Yahudi? Pertanyaan saya, kitab Yahudi, kitab Tanak di dalam Genesis, adakah disebut nama Hawa di dalam kitab Yahudi? Coba dong, originalnya dalam kitab Yahudi, adakah nama Hawa? Coba dong, di dalam kitab Yahudi adakah nama Hawa? Islam bodoh, mentuhankan batu farjaha sesat. Batu farjaha sesat dituhankan. Yang menuhankan nonot manusia siapa ya? Yang menuhankan nonot, menuhankan kotoran manusia, menuhankan bulu jembit, menuhankan gigi manusia, itu siapa? Coba. Kalau nggak ada nama Hawa di Tanak, kenapa kalian ambil nama Hawa? Loh, kalau nggak ada nama Hawa, loh kamu pertanyakan kitab kau, kenapa nggak ada nama Hawa? Kitab Yahudi. Kalau kami jelas, kami ada Al-Quran, agak ada hadis. Lah kamu kitab Bible doang, dari mana kita nama Hawa? Bang Dani lagi. Ya nanti dia. Itu lucunya ya kan. Terus saya mau tanya nih. Kan pada waktu itu kan Maria dengan Yusuf ini kan bertunangan. Hamillah si Maria. Tiba-tiba Yusuf mau menceraikan Maria, berarti udah nikah. Siapa sih yang mempersatukan Maria dengan Yusuf? Kok tiba-tiba mereka udah suami istri? Ayo. Siapa nama pendeta yang mempersatukan Maria dan Yusuf? Apakah pendeta Gilbert Lumonding? Aduh. Ini semua Kristen semua loh yang taping. Tapi nggak ada yang berani naik. Nggak bisa membantah Kristen ajaran sesat kah? Ya dong. Mereka selalu mengatakan Nabi Muhammad itu banyak istri. Loh, Nabi Muhammad laki-laki, normal, difungsikan, ya kan? Datang ada manusia dilahirkan, katanya bercita-cita jadi Tuhan. Sampai 33 tahun kemana fungsinya? Aneh.
Selamat pagi. Pagi. Anda minta naik, saya naikkan. Kok masih pagi-pagi? Pagi-pagi udah ngomongnya kotor semua. Kok kayak lonte kamu? Loh, saya baca kitab kamu kotor ya? Kitab kamu kotor ya? Masya Allah, kitab kamu kotor. Yeskiel 23 kotor. Iya. Hanya lonte yang punya pikiran kotor kayak kamu. Waduh, lonte. Aduh. Benar kan tertawanya kayak punya lonte kamu tuh. Itu bukannya Bunda Maria punya status? Waduh, lihat tuh. Kamu jangan sebut, jangan sebut nama Yesus. Ibunya Yesus. Kerjaan ibunya Yesus. Modelmu itu. Iya, kerja ibunya Yesus. Ih, kasihan kali. Pikirannya itu kan kotor terus kan? Iya, kerja ibunya Yesus. Aduh, lonte ya. Kitab kamu menuliskan Bunda Maria, Iya, pikiran berzina dengan tentara Romawi. Pikiranmu itu kan kotor terus kan, kayak lonte, iya. Iya itu terus, kayak seperti nabimu tuh, bapaknya sudah iya, menjamah payudara. Menjamah payudara. Seperti Muhammad tuh, setelah bapak. Apa kau ngomong? Kau ngomong apa? Kau tidak bisa membantah saya, kau hanya taunya menghujat. Yang saya baca kitab kau. Kitab kau. Kau bilang saya ngomong kotor, berarti kitab kau tuh isinya kotor semua. Saya baca Yeskiel 23. Mereka bersundal. Di sana susunya dijamah-jamah. Itu kitab kau. Terus kau mengatakan saya ngomong kotor. Ada kami ayam. Ini lagi si siapa nih? Pakai ayam. Karena dekantris itu Daniel. Oke, mantap, aku lawanmu ya. Oke, selamat ya. Selamat menjelang malam USA. Oke, kita bermain. Kau berani sama saya? Kalau saling menghujat, saya mau open cam. Saya baca kitab kau. Kau bilang saya menghujat. Apa kau nih? Saya baca kitab kau bilang saya menghujat. Berarti kitab kau isinya hujatan. Oke, Allah mau menyesatkan enggak? Allah mau menyesatkan enggak? Di dalam 2 Tesalonika. Lalu Allah menyesatkan orang-orang. Dia punya Tuhan menyesatkan. Setan. Apa sih kok ngomong setan? Kok setannya? Tuhan kau aja iblis kok. Tuhan kau aja Lucifer. Tuhan kau dibopong sama iblis. Yesus itu dibopong sama iblis. Dibopong dia. Waktu dia di padang gurun, kok ada pula iblis membopong Tuhan. Itu macam mana? Tuhan mau menyesatkan manusia. Tuhan mau mengutus setan. Yang membopong Yesus kau itu siapa? Nabimu tukang kawin. Nabimu tukang kawin. Jadi nonot Yesus kau ngapain itu? Dianggurkan. Untuk saya dong. Bilanglah sama Tuhan kau. 33 tahun Yesus punya nonot itu dianggurkan ya untuk Noraja pengantinnya. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7 saya pengantinnya. Kitab mana? Saya pengantinnya Yesus. Yang diimani orang kau. Saya pengantinnya Yesus. Kenapa sih bawa kitab yang tidak. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena perkawinan Yesus dengan Nora. Asli kau imani. Kenapa sih? Orang memang asli. Allah menyesatkan orang-orang yang ingin disesatkan. Gak apa-apa. Contohnya kayak kau yang tidak beriman. Mama mau pelakor itu. Mama. Mama saya pelakor. Bapak kau itu loh kejar-kejar mama saya. Mama saya nggak mau karena burungnya tidak bersunat. Burung bapakku tuh tidak bersunat, makanya nggak enak. Kau mengatakan nabi saya tukang kawin. Terus
Kau punya Tuhan? Ada nonotnya ketika ditelak umur 8 hari? Diapain? Nganggur. Kasih saya dong. Kasih saya dong. Saya kan pengantinnya. Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saya pengantinnya. Ibu ini korban cabul. Kau bilang cabul mencabuli Tuhan kau bagaimana itu? Tuhan kau otak apa itu? Diambilnya istri-istri orang diberikan ke atas pangkuannya si Daud. Wih, istri orang diambil, dikasih ke Daud. Ih. Ngeri. Ayo, yang Kristen yang pintar. Kalau mau diskusi ayo. Diskusi ayo. Saya bacakan 2 Tesalonika itu. Itu Tuhan Allah kamu tuh menyesatkan, lalu Allah menyesatkan. Ih, ngeri kali Tuhan kau menyesatkan. Selamat pagi, si Tanggang Worship. Pagi. Iya, selamat pagi itu si Tanggang. Cemana tuh kawan-kawanmu itu? Saya baca kitab kalian, mereka bilang saya ngomong kotor. Cemananya nih? Enggak itu, Mak. Enggak itu. Jadi apa aku kau? Tulangku, opungku. Apanya? Udakku. Apanya? Paribankunya kau sebenarnya. Hanya dengar dari mulutmu dari tadi ku perhatikan. Kok nggak ada Aku itu baik ngomongnya, Pariban. Aku ngomong, aku baca loh kitab kau, terus dibilang katanya aku menghujat. Cemananya? Maksud aku kadang aku malu nengok margamu itu. Padahal kenapa malu margaku? Kalau bisa dibuang margaku, ku buang. Iya. Iya, nggak bisa, Mang. Ini nggak bisa. Sama Bang Daniel. Daniel, ATS dulu. Ini apa ini? Maksudku kalau kau buka komal Pariban, yang membangun aja lah. Kalau kau saya membangun. Saya kan buat tema Kristen ajaran sesatkah? Itu kan tanda tanya. Ayo kita diskusi. Nah, ketika typing dari saudara-saudaramu itu, Pariban, tidak enak. Jadi saya diam saja ketika mereka mengatakan Nabi saya tanpa adanya dalil. Hah? Di mana? Tunjukkan, saya tunjukkan, gitu loh. Bukan aku mengajari dirimu, cuman mengingatkan aja. Aku udah lama ya ikut-ikut labmu ini. Kadang memang aku berdosa ngeladeni tipping-tippingan itu kan. Betul. Ya. Jadi begini toh, yang kau bilang dulu kau mantan Kristen, Pariban. Move on lah kau di agamamu sekarang. Gitu. Inilah indahnya Islam, Pariban. Kecilkan, Mang. Inilah indahnya. Islam itu agama syiar. Memberitakan kebenaran. Loh, kebenarannya bahwa apa? Kebenarannya, manusia yang engkau tuhankan itu adalah Nabi kami. Nabi klien? Iya. Sekarang saya tanya, Yesus ini orang apa sih? Enggak, Pariban. Sebentar. Yesus ini orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi cobalah dulu. Sebutkan dulu nama orang Yahudi yang namanya Yesus. Udah kau bilang sendiri. Mana? Coba cari bahasa Hebrewnya Yesus. Itu nama apa itu? Kalau nama Yahudinya Yesua. Tapi kita nggak usah ke sana. Loh, itulah. Harus ke sana kita. Terus yang kedua, kenapa di dalam Bible kalian, Pariban, ada kata Allah? Ini Allah ini apa ini? Allah itu sesembahan lah. Sesembahan siapa? Karena gini, kalau mau gini lagi, saya tanya Pariban, sesembahan siapa? Gini, Allah ini nama sesembahan. Jadi banyak Allah, makanya kalau di Alkitab itu dibilang banyak Allah. Aduh, iya. Ini sebentar ya, Pariban ya, tunggu dulu ya. Karena itulah kami nggak suka. Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Kenapa kalian cantumkan di dalam Bible kalian?
Gini, kalau kamu menuntut satu hal yang betul-betul itu hak milikmu, tunjukkan dong legalitasnya. Loh, tunjukkan legalitasnya. Sekarang ayo ayo kita diskusikan di sini ya. Boleh. Kata Allah, oke. Sekarang saya tanya, bahasa Yunani Allah itu apa? Gini, saya nggak jauh-jauh, saya nggak mau bahasa orang lain, bahasa yang saya ngerti aja. Cemananya kau peribahan. Sekarang kata Allah, tunggu dulu. Kata Allah dalam bahasa Yunani apa? Saya nggak paham bahasa Yunani karena saya nggak butuh itu. Jangan kan bahasa Yunani. Jadi LAI menerjemahkan, tunggu dulu Pariban. LAI menerjemahkan itu dari original bahasa apa? Oke lah, kalau aku bilang lah dulu bahasa Arab. Jadi kira-kira maksudmu Arab itu apakah Arab itu dengan mayoritas Islam yang kau percaya itu? Loh, sekarang Al-Quran kami menggunakan bahasa apa? Kan aku bilang, oke lah bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran kau terbit. Sekarang Kristen Arab, sebentar. Iya. Sekarang Kristen Arab, coba tunjukkan sama saya Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai gelar. Silakan. Dia nggak pakai Allah. Gak ada kata Allah. Mereka ilah. Beda Allah. Karena nggak mungkin dia tuliskan banyak ilah. Karena dia yang mau diterjemahkan Indonesia pasti Allah. Aduh, bro, paribanku, hasianku. Nggak usah lah kau hasianku. Nggak apa-apa lah. Ya, enggak lah. Kenapa? Ya udah terserah kau lah. Borjong, ku bilang lah kau borjong. Oke lah borjong. Iya, borjong pun nggak apa-apa lah. Dengarkan saya baik-baik. Kata Allah di dalam kitab Bibelnya orang Muqaddas itu namanya, itu tidak menggunakan kata Allah, tetapi ilah. Allah mereka mengakui itu adalah nama sesembahan. Bagi kalian kata Allah itu di dalam Bibel kalian itu adalah gelar. Sekarang saya tanya, siapa nama Tuhan kalian? Kalau Tuhan aku Yesus. Allah itu siapa? Allah itu senama sesembahan. Iya, siapa itu? Ya Allah sesembahan. Tapi makanya kami berkata Allah itu Tuhan apa Bapa. tidak? Tunggu dulu, Tuhan tidak. Apa? Kata Allah itu. Ya Allah ya tetap Allah. Tuhan tidak. Kami bukan mengatakan itu Tuhan. Allah ya Allah. Yang aku tanya Tuhanmu siapa selain Allah? Gak ada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang perlu kau pertanyakan. Nah sekarang saya tanya sama kau, Theos itu siapa Periban? Saya nggak paham siapa itu Theos. Kau tanya yang punya bahasa Theos. Kalau kita mau pakai logika gini Pariban ya. Kalau mau pakai logika tentang keagamaan ini kuncinya cuma satu. Orang mau masuk surga, nggak ada orang mau masuk neraka. Nah, sekarang bukan soal neraka dengan surga. Ini kita bukan bahas soal kata nama. Allah. Bukan soal nama. Sebentar, kita bahas dulu kata Allah. Sebentar. Saya nggak mau membahas hal-hal yang tidak penting. Harus penting ini. Makanya kenapa Islam itu marah kepada Bibel kalian, marah kepada LAI ketika menerjemahkan kata Allah itu sebagai gelar. Tuntut kalau memang kalian ada bukti. Apa yang kami tuntut? Kalian mencuri dari kami, kalian yang harus apa? Kan itu tuduhan itu. Kalau memang betul kalian mencuri. Tuduhan memang iya. Logika kalian di mana? Kira-kira logika kalian sekarang begini, kutanya. Nggak usah Rasul begini. itu kalian ambil dari mana? Waalaikumsalam Ustadz. Kata Rasul kalian ambil dari mana? Aku nggak tahu kata Rasul dari mana, mau dari dari mana. Itu nggak penting bagiku. Itu nggak penting bagiku. Kata Rasul, kata Nabi dari mana? Yang aku mukjizat dari mana? Jawab dulu Pariban. Enggak, sebelum ku jawab pertanyaanku Pariban, jawab dulu satu aja pertanyaanku, satu aja. Apa lagi? Kalau kau mati kemana? Itu aja yang mau ku tanya. Loh, kalau kami sudah dijanjikan surga sama Allah. Janganlah bagi siapa yang mengikuti perintahku, tunggu dulu. Bagi siapa yang mengikuti perintahku dan rasul-rasulku, mereka akan insya Allah akan masuk ke jannah Allah. Jadi ngapain kau capek solawat terus?
Loh, kami Loh, berselawat itu memuji Nabi Muhammad. Bukan berarti loh. Pakai logikamu dikit Pariban, bukan bodoh sekarang manusia ini. Bukan begitu. Sekarang aku tanya dulu sama kamu. Loh, kenapa pakai logika? Ini Nabi pakailah Muhammad logika. itu nabi yang mulia. Di Dikasih mana itu? Allah. Di mana Loh, ditulis? di mana itu? Loh, Tunjuk. Abangku, surga itu bukan didapat dengan gratis. Allah itu disuruh beramal soleh. Sebagaimana Quran menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Abu nggak usah lah kau bahasa-bahasa kayak gitu. Nggak pengaruh. tunggu dulu, gitu. jangan Kan tadi begitu. nanya. Pariban, Gini, kau Abu. tanya dalilnya. Abu, Tapi kayak kamu gitu. cuma 72 bidadari Kayak gitu kau. jatahmu di Aku surga. nggak suka. Kenapa emangnya? Itu kan Aku nggak nanya. suka kau motong-motong. Muslim Nggak boleh kayak itu- gitulah. Muslim itu Gini dijamin Pariban, yang masuk kutanyakan surga. kau Pariban, di mana tempatmu nanti kalau ke surga, tapi surga itu didapat bukan ongkang-ongkang kayak kalian. Harus beramal soleh, sholat, begitu. Ini perintah, begitu loh. Abu, jatahmu cuma 72 bidadarinya. Daripada kalian pesundal. Nah, kalian ini bodoh. Surga itu Loh, bukan Pariban, kau surga jatahmu apa? itu. Pariban, apa jatahmu di surga? Surga Hargailah yang itu ngomong dulu. Bukan 72 bidadari saja. Di dalamnya itu banyak kenikmatan. Anggur yang kalian mabok-mabok itu di surga nanti halal bagi kami, haram saat ini bagi kami, gitu loh. Gitu. Pesundal-pesundal yang halal buat kalian itu kalau di kami haram, begitu loh. Abu. Sekarang Coba begini. kita siap kau bikin Ya, nama izin ya. Si pasir. Izin ya Pak Ustadz. Jadi diam sebentar dulu Pariban. Ketika lagi Oke. ngomong, tolong hargailah, ya kan? Nah, kalau kamu mengatakan kenikmatan itu hanya arti perspektifnya itu adalah seks, itu sudah salah. Apakah ketika saya memakan nasi pakai stik, pakai bebek goreng, terus saya nggak mengatakan itu adalah nikmat? Nikmat. Makanan juga adalah kenikmatan. Belum Bagi tentu. kami, loh. Kalau bagi kami iya. Nah, iya, Kamu makan silakan. nasi, dengar dulu. Kamu Ya, apa silakan. yang kamu dapat sebentar. Pencarian yang kamu dapat, kamu berikan kepada istrimu. Istrimu membeli sesuatu, masak yang enak. Itu adalah suatu kenikmatan juga. Bukan berarti kenikmatan itu hanya seks saja. Gitu loh. Lucu ya. Orang Kristen ketika mendengarkan di surga umat muslim akan mendapatkan kenikmatan. Jadi otaknya seks aja. Enggak. Kutanyalah dulu kau, 72 bidadari itu mau ngapain? Di mana dalilnya ada 72 bidadari? Udah mulai kau bohong, Nggak bisa. Saya harus minta dulu dalilnya. Dalilnya di mana biar kita bacakan. 72 bidadari itu maksudnya seperti apa? Setahu yang saya baca, 72 bidadari itu bagi orang-orang yang ketika pada waktu zaman dahulu mereka berperang di jalan Allah, mereka belum mendapatkan kenikmatan di dunia yaitu beristri. Nah, Allah menjanjikan seperti itu. Itu yang saya baca, makanya saya tanya. Kamu baca di dalilnya di mana? Laki-laki Jadi- semua akan pesta seks dengan 70 bidadari. Biar kita jelaskan di sini ada ustadz saya. Ya kan ustadz? Afwan ustadz. Iya. Ayo nanya apa tentang 72 bidadari, nanya Iya. apa tentang apa? Ayo. Minta dalilnya dulu di mana? Bahwa umat muslim laki-laki semua akan dilayani oleh 72 bidadari secara seks. Saya minta datanya dong. Ya kalau kau mau minta data itu, mintalah dari ustaz-ustaz yang udah